Ya Pak, tadi kan kita sudah membahas informasi tadi mengenai bidang pendidikan dan juga pertanian serta perkebunan. Nah, ini ada pertanyaan yang mau saya tanyakan juga nih Pak, sesuai dengan tupoksi anggota Dewan yang salah satunya itu adalah pembentukan perda. Nah, ini untuk pembentukan perda sendiri, berapa perda yang sudah selesai ini Pak? Ya, kita melalui Prolegda 2018 yang sudah kita sepakati 2017, ini ada 26 ranperda. Dan 26 ranperda ini ada yang revisi, ada yang perda memang dimulai dari nol. Dari 26 ranperda ini yang sudah kita setujui ataupun kita bahas dan sudah kita sepakati bersama itu ada 7 ranperda. Kemudian sisanya akan masuk dengan gelombang kedua. Yang pada saat ini nanti insya Allah di bulan Mei akan melakukan pembahasan gelombang kedua ataupun trip kedua dari pembahasan ranperda yang sudah kita buat jadwalnya. Dari yang 7 itu yang sudah kita sepakati yang merupakan perda dari perda baru, yaitu adalah perda pemilihan kepala desa antar waktu, kemudian revisi dari perda perangkat desa, dan ada lagi revisi dari pelaksanaan dengan pengelolaan keuangan desa. Itu kalau yang perda yang sudah. Sementara perda yang belum kita bahas, yang memang jadwalnya belum masuk, insya Allah di bulan Mei nanti mulai masuk, pas masuk prosesnya pas masuk sekitar awal puasa ataupun pas puasa. Ini perdanya yang dari sisa 26 itu sekitar 18 atau 19 ini ada beberapa perda yang merupakan kita anggap perda yang sangat urgen untuk kita tuntaskan. Itu apa saja itu Pak? Yaitu perda tentang RT RW. Ini perda yang sangat urgen. Semoga ya mari doanya bagi masyarakat Batanghari agar perda ini tuntas di tahun ini kita bahas. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa mengenai perda RT RW ini adalah salah satu perda yang sangat urgen. Itu kenapa tuh Pak? Begini, karena banyaknya persoalan di Batanghari. Pertama, perda ini sudah ada nih, perda tahun 2013. Tetapi ini revisi, bukan perda baru, saya garis bawahi. Revisi ini kan karena memang pertama dia sudah masuk masa revisinya sudah diizinkan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, kita revisi. Kemudian yang kedua, perda ini ada kekeliruan pada masa lalu. Perda itu mengatur aturan di 2011, sementara perdanya di 2013. Itu persoalannya, maka ini harus direvisi. Yang kedua, bahwa beberapa perusahaan ataupun beberapa HGU yang ada di Kabupaten Batanghari yang dikuasai oleh perusahaan, itu ada juga yang sudah HGU-nya masuk ke dalam pemukiman penduduk. Dan ini yang merupakan hal sangat penting, jangan sampai nanti HGU perusahaan ada di wilayah penduduk ataupun pemukiman penduduk Batanghari. Karena penduduk udah resah nih, udah menyampaikan kepada kita, dia mau buat sertifikat nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Ini ada dalam HGU ini. Ya, seperti ini yang harus kita, makanya beberapa persoalan termasuk dari ini nampaknya ini harus kita revisi. Nah itu, kita harus tinggal nunggu nih draftnya dari Pemda. Kalau draftnya sudah masuk, walaupun belum masuk, tapi jadwalnya tetap di bulan Mei sudah harus dibahas. Semoga nanti dalam waktu dekat ini draft dari ranperda tersebut sudah maksimal, sudah 100% dimasukkan kepada DPRD Kota Batanghari. Berarti kalau untuk revisinya tadi sendiri itu yang mengenai RT RW itu yang perlu direvisi, kesulitannya seperti yang Bapak bilang tadi itu Pak ya. Dan ini sangat, maka kita bilang urgen, ya itu tadi, karena masyarakat dalam melegalitaskan rumah, melegalitaskan kebun dia nggak bisa, karena kebun ataupun rumah mereka sudah ada di wilayah HGU salah satu perusahaan. Banyak itu, bukan salah satu, banyak beberapa perusahaan seperti itu. Maka kita sampaikan bahwa ini urgen untuk direvisi. Oke. Nah ini kan tadi merupakan salah satu perda yang sedang diproses, itu tadi Pak ya. Yang akan diproses. Nah sejauh ini ketika banyak sekali warga yang mengeluh, masyarakat yang mengeluh, yang sudah dilakukan sementara sampai akhirnya perda ini telah selesai diproses, itu apa Pak? Ya, nggak bisa kita berbuat banyak, Mbak. Kalau misal belum ada aturannya, belum ada regulasinya, perdanya belum kita revisi, ini belum bisa kita merubahnya. Kita belum bisa berbuat banyak. Akhirnya ya, kalau memang lahan masyarakat masih ada dalam HGU, ya tetaplah dalam HGU itu. Selama ini belum kita revisi. Gitu. Berarti memang ini revisi mengenai RT RW ini sangat penting, karena ini mungkin jawabannya sudah ditunggu oleh masyarakat, terutama warga Kabupaten Batanghari sendiri ya Pak ya. Karena mungkin ada juga di dalam perda RT RW ini yang seharusnya lahan persawahan, tapi
masih terdapat untuk lahan perkebunan. Nah, ini kita juga menjaga seperti itu, jangan sampai itu terjadi. Ini harus kita koreksi lagi. Oke, berarti itu yang harus lebih dikoreksi lagi. Nah, itu tadi Pak, kalau kita berbicara tadi mengenai salah satu pembentukan perda. Nah, ini kalau misalkan kita mau berbicara, ini kabarnya ini sangat penting juga mengenai narkoba nih Pak. Ini kan narkoba sekarang masih menjadi PR berat ya untuk seluruh leading sektor di Kabupaten Batanghari, karena daerah ini sendiri itu kabarnya sedang berada di posisi ketiga ancaman narkoba di Provinsi Jambi. Ini sudah serius atau belum, dan sudah seserius mana semua pihak terutama Kabupaten Batanghari sendiri menyikapi permasalahan tentang narkoba ini sendiri Pak? Saya kira seluruh lapisan masyarakat menghadapi persoalan narkoba ini sudah serius, sudah sangat serius semuanya. Hanya saja mungkin beberapa hal yang belum kita tempuh, yaitu di dunia pendidikan. Kita mengusulkan agar pemerintah daerah memasukkan kurikulum pendidikan terhadap bahaya narkoba ini ke dalam kurikulum pendidikan, baik SD maupun SMP termasuk SMA. Sehingga kita berharap anak-anak sekolah, baik itu SD maupun SMP, mengenal itu, mengenal bahayanya, mengenal barangnya, mengenal cara penanggulangannya. Nah, kalau dia sudah mengenal, insya Allah nanti ini bisa sedikit membantu dalam rangka pencegahan dari bahaya narkoba, termasuk juga perda yang sudah ada ini harus kita dijalankan. Ini kan perdanya belum dijalankan nih, perda pemberdayaan masyarakat terhadap narkoba nih. Padahal perda yang sudah ada beberapa kendala yang belum dijalankan nih. Nah, itu tuh kendalanya sendiri apa itu Pak? Salah satunya fasilitas yang ada di puskesmas induk di kecamatan. Jadi karena ada di sana bahwa kalau misalnya salah satu poinnya ada orang mau nikah, misalnya harus mempunyai surat keterangan dari instansi terkait berkenaan dengan bahwa dia tidak terindikasi. Karena di dalam surat keterangan itu terindikasi ataupun tidak, dia tetap mendapat surat N1 sampai N5 dari kepala desa. Tapi ini belum bisa dibuat karena tenaganya yang sertifikasi terhadap yang mengeluarkan surat keterangan ini yang kita belum lengkap. Baru ada 3 kecamatan dari 8, berarti masih ada 5 PR kita. Mudah-mudahan nanti 2018 ini tuntas. Barulah perdanya bisa dijalankan semua. Oh, baru bisa dijalankan semua. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebagai anggota dewan ya, pandangan anggota dewan ini, apakah dengan nanti memasukkan bahaya tentang bahayanya narkoba, informasi tentang bahaya narkoba itu ke pendidikan nih Pak, untuk mengenalkan kepada siswa apa bahayanya, ini apakah bisa dikatakan memasukkan mengenai bahaya narkoba ini ke dalam kurikulum pendidikan atau tidak ini Pak? Iya, memasukkan. Maka itu dalam salah satu usaha kita bagaimana supaya menekan pengguna ataupun pemakai narkoba di Kabupaten Batanghari. Karena kita ketahui bahwa yang namanya pemakai sekarang itu bukan kepada remaja, bukan kepada pengangguran, tapi kepada anak sekolah nih ya. Mulai dari SMP, SMA. Bahkan di Batanghari ini SD pun sudah ada yang mulai menggunakannya. Ya kita off the record aja mau nyampaikannya, tapi mudah-mudahan didengar oleh orang tua nih. Kita mau nyebut bahwa si anak SD mungkin tidak etis, tapi orang tua mendengar sehingga keterlibatan orang tua terhadap bahaya narkoba penting, keterlibatan dunia pendidikan terhadap bahaya narkoba juga sangat penting. Bagaimana caranya? Memasukkan kurikulum, yaitu bagaimana mengenalnya, bagaimana mencegahnya, bagaimana supaya siswa tahu bahayanya. Ya, dalam hal ini ya juga kita agar tenaga-tenaga pendidiknya ya lebih dahulu mengenal dan lebih dulu menghindar dari bahayanya. Jangan sampai nanti tenaga pengajar malah menggunakan narkoba ya Pak ya. Tahu dia mau mencoba bagaimana supaya siswanya terhindar dari narkoba, uang gurunya aja pemakai. Ini jangan sampai ini terjadi. Dan mudah-mudahan dengan memasukkan kurikulum mengenai bahaya narkoba tadi ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menghindar penggunaan narkoba. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ya, ataupun juga pandangan sebagai anggota dewan, apa sih pemicu sehingga Kabupaten Batanghari ini bisa menjadi posisi ketiga ancaman narkoba untuk di Provinsi Jambi? Pemicunya sendiri apa nih Pak? Kabupaten Batanghari ini kabupaten transit, Pak. Dilalui oleh beberapa provinsi. Dilalui oleh Provinsi Pekanbaru, Riau, Padang, kemudian Bengkulu juga lewat sini, Palembang juga bisa lewat. Karena ini kan kemudian dekat dengan Kota Madia. Kita tahu bahwa Kota Madia terkenal dengan Pulau Pandannya. Wah, itu paling cepat itu memasukkan ke Batanghari, itu yang pertama. Kalau misalnya dari sisi kewaspadaan, saya kira masyarakat Batanghari semua sudah sangat waspada. Tetapi
karena tempat masuknya, lubangnya banyak Mbak, lubangnya terlalu banyak. Dari kiri, depan, belakang bisa semua masuk. Ini yang sulit bagi ini, maka membuat Batanghari ini mungkin jadi peringkat ketiga ini. Kalau tentang pencegahannya, saya kira masyarakat, pemerintah, kemudian seluruh elemen sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi lubangnya. Nah, cuma satu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Batanghari, seperti kejadian di Pemayung, ya jangan sampailah masyarakat kok malah mendukung ataupun tidak mendukung pihak yang berwajib dalam rangka pemberantasan terhadap narkoba. Seperti yang kita ketahui kemarin kan ada beberapa masyarakat membantu dalam rangka pelarian dari pengedar atau pengedar. Ini kita juga prihatin ini. Saya ya mohon maaf lah, saya kurang sepakat kalau ini. Semoga cukup sekali itu aja terjadi. Karena pihak polisi sudah berbuat maksimal untuk menangkap tersangka ataupun pemakai ataupun pengedar, tapi dilindungi oleh masyarakat. Ini kita prihatin. Semoga cukup satu kali itu aja, jangan ada terulang di daerah lain. Wabil khusus di Batanghari. Nah, tadi kan Bapak juga berbicara salah satu penyebabnya kenapa Batanghari ini bisa berada di posisi ketiga ancaman narkoba sendiri untuk Provinsi Jambi itu karena letaknya yang mungkin untuk para pengedar narkoba ini cukup strategis ya Pak ya. Nah, ini kalau dari segi letak yang strategis, ini hal apa yang bisa kita lakukan ini Pak untuk mencegah supaya tidak banyak juga narkoba yang masuk untuk ke Kabupaten Batanghari sendiri? Ini peran masyarakat, Mbak, karena tidak mungkin semuanya terpantau oleh aparat, BNN ataupun polisi untuk mengetahui bahwa ini masuk dari sini. Kalau masyarakat melaporkan, tokoh masyarakat luas melaporkan bahwa ada yang aneh, ada yang ganjil terhadap beberapa orang yang masuk ke daerah kita, ataupun memang sudah kelihatan bahwa membawa barang haram tersebut ke daerah kita, sampaikan kepada pihak berwajib. Sampaikan, mau pihak telepon ataupun apapun bentuknya, jangan kita diamkan. Kalau masyarakat sudah nyampaikan, insya Allah ini cepat diberantas walaupun lubangnya banyak. Karena lubang banyak, tapi kalau yang pelapornya juga banyak, ya mudah-mudahan bisa cepat dicegah ini. Berarti memang untuk memberantas narkoba sendiri bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari aparat kepolisian, tapi masyarakatnya juga harus ikut berperan di sini ya Pak ya, untuk mencegah terjadinya penyebaran narkoba itu sendiri. Tanpa masyarakat tidak akan ada artinya. Kan tadi kita sudah membahas ini mengenai ada beberapa ranperda juga dan juga mengenai narkoba sendiri. Nah, ini kita membahas mengenai batu bara. Pemprov Jambi itu sudah menindaklanjuti mengenai batu bara ini sendiri, kasus batu bara ini. Nah, pandangan Bapak sebagai anggota Dewan, ini bagaimana Pak? Ya, kita memang ikut prihatin dengan persoalan dengan transportasi batu bara. Di sisi lain bahwa ini mata pencarian dari beberapa masyarakat Batanghari. Kemudian di sisi lain juga perhatian kita bagaimana kenyamanan dan ketentraman dari masyarakat pengguna jalan. Sehingga ini saya kira ini buah si malakama. Tetapi apa yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah kabupaten kota, kita sangat mendukung. Jika kalau saya tidak salah bahwa pemerintah ataupun keputusannya salah satu solusinya itu menggunakan jalan alternatif, jalan alternatif yang ada di lintasan Kabupaten Batanghari Muaro Jambi. Saya sepakat, silakan kalau itu memang terjadi, tetapi tentu dengan persyaratan bahwa jalan tersebut harus dipelihara. Kemudian mana yang ada kerusakan pada saat ini ya harus dibenarin terlebih dahulu supaya nanti lancar perjalanannya. Jangan sampai nanti pada saat jalan kita harus sibuk memperbaiki jalan, akhirnya ya macet lagi, pindah lagi dia ke jalur yang sekarang buat macet. Ini harapan saya jangan sampai itu terjadi berkenaan dengan batu bara. Kemudian saya himbau juga kepada pengemudi dari pengendara batu bara, ayo kita sama-sama taat kepada aturan, kemudian jaga ketenteraman, baik ketenteraman pengemudi maupun ketenteraman orang lain yang memakai jalan. Ini himbauan saya kepada pengendara. Oke. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan juga tentunya untuk Pemprov Jambi sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah Pak, tadi kita sudah banyak sekali berbincang juga terutama di segmen pertama, kedua, dan nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara nih Pak, udah di segmen terakhir. Nah ini kan kesimpulan umum, terutama di usia Kabupaten Batanghari yang ya udah semakin tua lah ya bisa dikatakan. Apa harapan Bapak kepada semua pihak? Yang pertama tadi saya ambil yang terakhir Mbak, bahwa kita sepakat sangat prihatin dengan penyalahgunaan narkoba. Maka saya berkesimpulan bahwa
penyalahgunaan dari narkoba ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen, baik penegak hukum maupun masyarakat di luar penegak hukum. Ini yang pertama. Untuk itu saya sarankan sekali lagi bahwa pemerintah daerah dalam ini tidak merasa jenuh dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Begitu juga aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua berkenaan dengan hasil yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Batanghari, saya sampaikan juga jangan merasa puas dengan hasil yang sudah kita capai. Terhadap kekurangan-kekurangan jangan ditunda-tunda lagi untuk menyelesaikannya. Maksud saya, ketika ada yang masih kurang dari target, ayo kita tuntaskan di 2018 ini. Terhadap yang sudah tercapai, ayo kita pertahankan. Jangan sampai nanti yang sudah tercapai malah molor, kemudian yang mau dikejar targetnya lagi malah tidak tercapai. Dan kepada seluruh masyarakat, mari dukung pemerintah daerah, termasuk kami Dewan, dalam rangka untuk membenahi dari Kabupaten Batanghari ini dalam segala bidang. Pertanian, perkebunan, penegakan hukum, dan segalanya. Tanpa bantuan masyarakat juga pemerintah daerah termasuk kita juga dapat berbuat banyak. Lagi-lagi apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu perlu bantuan dari masyarakat. Ya, dukungan. Oke deh. Dan kalau begitu Bapak, terima kasih tadi sudah banyak sekali informasi yang kita sampaikan. Tadi sudah mengenai sektor pendidikan dan juga pertanian perkebunan, dan kita juga sudah membahas tentang Ranperda sendiri hingga narkoba nih Pak ya. Kalau begitu terima kasih untuk informasinya nih Pak, dan mudah-mudahan saran atau masukan Bapak tadi bisa didengar juga ya, didengar oleh Pemprov Jambi juga dan didengar oleh masyarakat Jambi juga, terutama untuk Kabupaten Batanghari sendiri demi kemajuan Kabupaten Batanghari. Kalau gitu terima kasih Bapak untuk waktunya pada siang hari ini ya. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Lebih Dekat, dan jangan lupa terus saksikan program Lebih Dekat. Mari Pak.